Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Nugroho. Saya dari kelas SC20A, NIM saya 20SA2056. Untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah pemrograman visual, saya akan membuat video tutorial atau sedikit penjelasan dari saya mengenai bahasa pemrograman C#. Saya mengambil materi ini itu dari website di W3 School. Anda bisa cari sendiri di Google atau di Chrome untuk mencari di sini. Di sini itu terdapat banyak sekali bahasa pemrograman dan tutorial-tutorialnya. Lanjut saja, saya akan menjelaskan itu tentang C# boolean. Sangat sering dalam pemrograman Anda memerlukan tipe data yang hanya dapat memiliki satu dari dua nilai, seperti ya, tidak, aktif atau mati, benar atau salah. Untuk ini, C# memiliki tipe data yang dapat mengambil nilai true ataupun false. Tipe boolean dideklarasikan dengan kata kunci dan hanya dapat mengambil nilai true ataupun false. Di sini udah ada contohnya ya. Contoh dari variabel ini true dan false. Mari kita coba di ini Microsoft Visual Studio. Anda bisa mencobanya di sini di Microsoft Visual Studio. Ini kita copy saja. Kita akan membuktikan hasilnya. Seperti apakah hasilnya? Ini bisa diganti biar tidak sama, itu coba, dan di sini mencoba, di sini juga coba, mencoba. Nah, kita coba run. Nah, hasilnya itu sama kayak di ini nih, output true dan false. Udah, tuh kita lanjut saja ke ekspresi boolean. Ekspresi boolean adalah ekspresi C# yang mengembalikan nilai boolean true ataupun false. Anda dapat menggunakan operator perbandingan seperti operator lebih besar dari untuk mengetahui apakah ekspresi atau variabel benar. Di sini pun sudah ada contohnya. Kita coba lagi di Visual Studio. INTY sama dengan 10. Salah, maaf, ini harusnya X dulu ya. X, dan di sini baru Y sama dengan 9. Console dot reply X lebih besar dari Y. Kita coba run. Dan hasilnya di sini adalah true atau benar, karena di sini X-nya itu lebih besar daripada Y. X itu bernilai 10 dan Y-nya itu bernilai 9. Maka hasilnya itu true. Di sini juga ada contoh lagi ya. Ada contoh juga. Kita menambahkan seperti di sini. Sebentar. Kita coba
seperti ini. Apakah bisa? Taran. Hasilnya masih sama, true. Untuk boolean, dari nilai boolean dan ekspresi boolean. Sekarang kita lanjutkan ke if else, conditional if and statement. Sebentar kita ganti dulu bahasanya, saat ini tidak maksud kalau bahasa Inggris. Kondisi dan pernyataan if sisar mendukung kondisi logika biasa dari matematika. kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan, tidak sama dengan. Anda dapat menggunakan kondisi ini untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk keputusan yang berbeda. Jika memiliki pernyataan kondisional berikut, gunakan if untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Jika kondisi yang ditentukan benar, gunakan else untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Jika kondisi yang sama salah, gunakan if else untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji. Jika kondisi pertama salah, gunakan switch untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Pertanyaan jika, gunakan if pernyataan untuk menentukan blok kode C# yang akan dieksekusi jika kondisinya itu adalah true. Ini diperhatikan juga bahwa if dalam huruf kecil, huruf besar akan menghasilkan kesalahan. Jadi menulis if itu harus dalam huruf kecil. Jika huruf besar itu akan menghasilkan kesalahan nantinya. Di sini ada contoh dua nilai untuk mengetahui apakah 20 lebih besar dari 18 jika kondisinya true. Kita coba saja langsung di sini, visuals. If 20 console.readline petik 20 lebih besar dari 18. Kita run. Maka hasilnya itu seperti ini. 20 lebih besar dari 18. Itu karena hasilnya itu true. 20 itu lebih besar dari 18. Itu benar. Di sini ada contoh lagi. INTX sama dengan 20, INTY sama dengan 20 jika X lebih besar dari Y. X is greater than Y. Kita coba lihat saja langsung di sini untuk outputnya. Nah, X is greater than Y untuk hasilnya. Kembali lagi. Ada penjelasan. Pada contoh di atas kita menggunakan dua variabel X dan Y untuk menguji apakah X lebih besar dari Y. Penggunaan operator lebih besar karena X adalah 20 dan Y adalah 18, dan kita tahu bahwa 20 lebih besar dari 18. Kita mencetak ke layar bahwa X lebih besar dari Y. Itu benar ya. Untuk yang selanjutnya adalah C# switch. Sebentar, kita ganti dulu bahasanya. Nah, ya kita ganti, sudah ngaco di sini ya, kelar seharusnya itu switch.
Gunakan switch pernyataan untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Langsung saja kita cari contohnya. Oh, ada cara kerjanya. Ekspresi switch evaluasi sekali nilai ekspresi dibandingkan dengan nilai masing-masing cache. Jika ada kecocokan blok kode yang terkait akan dieksekusi, kata kunci break dan default akan dijelaskan nanti di bab ini ya. Contoh di bawah ini menggunakan nomor hari kerja untuk menghitung nama hari kerja. Di sini ada int die keempat switch die. Int integer die hari keempat switch adalah hari apa? Di sini hari keempat adalah Thursday. Mari kita coba lihat di sini. Thursday. Karena perintahnya itu mencari hari keempat. Kata kunci rati dasar mulai kunci itu sudah kelar. Ini akan menghentikan eksekusi lebih banyak kode dan pengujian kasus di dalam blok. Ketika kecocokan ditemukan dan pekerjaan selesai, saatnya untuk istirahat, tidak perlu lebih lanjut ya. Selanjutnya kata kunci default. Kata kunci default adalah opsional menentukan beberapa kode untuk dijalankan jika tidak ada kasus yang cocok. Nah, kita coba di sini. Kita coba run. Looking forward to the weekend, karena di sini itu tidak ada cache untuk hari keempat, sedangkan perintahnya itu int die keempat. Maka akan muncul looking forward to the weekend seperti itu. Lanjut kita ke while loop. While loop di sini loop dapat mengeksekusi blok kode selama kondisi tertentu tercapai. Pengulangan berguna karena menghemat waktu, mengurangi kesalahan dan membuat kode lebih mudah dibaca. C# while loop. Loop melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan adalah true. Kita lihat contohnya di sini. Kita coba saja langsung. INTI while read line kita run. Hasilnya 0 1 2 3 4 karena di sini variabel pada contoh banyak kode loop akan berjalan berulang-ulang selama variabel i kurang dari 5, maka hasilnya itu 1 2 3 4 kurang dari 5. Selanjutnya itu perulangan do while. Loop do while adalah varian dari while loop. Loop ini akan mengeksekusi blok kode satu kali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulangi loop selama kondisinya benar. Contohnya, yuk kita coba lagi. Sini makanya do while
Ya ini hasilnya 0 1 2 3 4. Menggunakan do while karena contoh di bawah ini menggunakan do while loop. Loop akan selalu dieksekusi setidaknya sekali, bahkan jika kondisinya salah karena blok kode dieksekusi sebelum kondisi diuji. Kita lihat yang di website seperti apa hasilnya. 0 1 2 3 4 ya, sama seperti tadi. Sudah. Untuk selanjutnya itu for loop. For loop, ketika Anda tahu persis berapa kali Anda ingin mengulang blok kode, gunakan for loop alih-alih while loop. Di sini ada pernyataannya. Pernyataan eksekusi satu kali sebelum eksekusi blok kode, mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode. Dieksekusi setiap kali setelah blok kode dieksekusi. Contoh di bawah ini mencetak angka 0 hingga 4. Kita coba. For int i sama dengan 0, i console read line i. Kita eksekusi. Nah, 0 1 2 3 4. Poinnya 3. Dieksekusi setiap kali setelah blok kode dieksekusi, maka itu hanya sampai 4. Selanjutnya ini ada contoh, ini hanya akan mencetak nilai genap antara 0 dan 10. Mari kita buktikan seperti apa. Nah, 10 i dengan i plus 2. Kita sebarang munculnya 0 1 2 3 4. Sepertinya masih belum, ini masih ada yang salah. Sebentar ya. Nah, 0 2 4 6 8 10 adalah nomor genap. Selanjutnya loop for reds, atau juga for reds loop yang digunakan secara eksklusif untuk mengulang elemen dalam array. Contoh berikut menampilkan semua elemen dalam array mobil for reds menggunakan loop. Ini copy saja. Untuk selanjutnya itu ada kita lihat apakah hasilnya itu Volvo, BMW, Ford, Mazda. Ya, kita lanjut lagi ke C# break and continue. Nah, Anda telah melihat break pernyataan yang digunakan dalam bab sebelumnya dari tutorial ini. Itu digunakan untuk melompat keluar dari sebuah switch pernyataan. Pernyataan break juga dapat digunakan untuk melompat keluar dari lingkaran. Contoh ini melompat keluar dari loop ketika 1 sama dengan 4. Kita coba ya. Di sini.
for int salah for dalam kurung int i nol if break baru di sini console dot read taran. Oh, masih ada error. Sabar sebentar. Oh iya. Kita coba lagi. Masih ada error ternyata. 1 2 3 4 5. Masih ada salah lagi. Sebentar kita cek dulu. Break. Masih salah juga. Baik, kalau begitu kita lihat saja langsung di websitenya. Kita coba coding di websitenya. Hasilnya itu 0123. Kalau punya saya itu salah kenapa saya nggak tahu juga. Bentar. Ya, lanjut saja ya. Lanjut. C# lanjutan. Pernyataan kontinu memecahkan satu iterasi dalam loop jika kondisi tertentu terjadi dan berlanjut dengan iterasi berikutnya dalam loop. Nah, kita langsung saja lihat ke sini. 0123 dan di sini itu melompati i yang bernilai 4 ya. Jadi di outputnya itu tidak ada 4 karena i-nya itu dilompati yang bernilai 4. Selanjutnya itu istirahat dan lanjutkan di while loop. Anda juga dapat menggunakan break dan continue dalam perulangan while. Ada contoh lagi di sini. Oke, kita coba aja.
isi aja. Saya tidak tahu kenapa. Sebentar. Mari kita coba. Nah, hasilnya itu 0, 1, 2, 3. Break and continue. Jadi hasilnya itu seperti ini, 0, 1, 2, 3. Ya, untuk yang terakhir di sini adalah C# array. Array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam suatu atau satu variabel. Alih-alih mendeklarasikan variabel terpisah untuk setiap nilai. Untuk mendeklarasikan array, tentukan tipe variabel dengan tanda kurung siku. Untuk memasukkan nilai ke dalamnya, kita dapat menggunakan literal array, tempatkan nilai dalam daftar yang dipisahkan koma di dalam kurung kurawal. Nah, untuk membuat array bilang bulat, Anda dapat menulisnya seperti ini. Akses elemen array. Anda mengakses elemen array dengan mengacu pada nomor indeks. Pernyataan ini mengakses nilai elemen pertama pada mobil. Contoh ya, di sini udah ada contoh, kita tulis saja. Ini gak apa-apa di selanjutnya. Nah, kita copy. Nah, hasilnya ini adalah Volvo karena elemen pertama pada variabel kosong itu Volvo. Di sini hitungannya itu dari 0, 0, 1, 2, 3, 0 dari Volvo, 0 dari Volvo, 1 dari BMW, 2 dari Ford, 3-nya dari Mazda. Untuk selanjutnya, ubah elemen array, kita ke contohnya langsung. Ini kita tulis saja cars kita ganti becak. Nah, maka di sini di nomor indeks ke 0 itu Volvo berganti menjadi Opel karena diganti ya. Seperti yang saya buat tadi, di sini menjadi becak, kita lihat. Nah, itu untuk mengubah elemen array. Sekarang kita ke panjang array. Panjang array. Di sini nomornya cars.length. Nah, sudah, kita hasilnya adalah 4 ya, 4, seharusnya itu 4.
4 karena di sini itu ada Volvo, BMW, Ford dan Mazda yang berjumlah 4. Selanjutnya ada loop melalui array. Kita lihat di websitenya. Untuk memanggil nama-nama di variable cars, ini ada Volvo, BMW, Ford dan Mazda. Loop for each, ada juga for each loop yang digunakan secara eksklusif untuk mengulang elemen dalam array. Contoh berikut menampilkan semua elemen dalam array mobil for each menggunakan loop. Nah, kita lihat langsung di websitenya, sama seperti tadi. Di sini ada banyak metode array yang tersedia, misalnya search yang menguraikan array menurut objek atau dalam urutan menaik. Di sini ada contoh-contohnya, bisa kita pelajari, ketik sendiri dan cocokkan ke websitenya seperti apa hasilnya. Di sini ada my numbers array source number. Untuk selanjutnya sistem link namespace. Metode array berguna lainnya seperti min, max, sum dan dapat ditemukan di sistem link namespace. Di sini ada maksimalnya itu 9 ya sini, dan minimalnya itu adalah 1, dan untuk sum of numbersnya itu 23. Cara lain untuk membuat array di sini ada lagi. Jika Anda terbiasa dengan C#, Anda mungkin pernah melihat array yang dibuat dengan new kata kunci, dan mungkin Anda juga pernah melihat array dengan ukuran tertentu di C#. Ada berbagai cara untuk membuat array. Terserah Anda opsi mana yang Anda pilih. Dalam tutorial ini akan sering menggunakan opsi terakhir karena lebih cepat dan lebih mudah dibaca, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi dari bahasa pemrograman C#. Saya mohon maaf bila ada kekurangan kata atau penjelasan yang sulit dipahami, karena kita juga sama-sama untuk belajar. Sekian dari kami. Sebentar, ini karena saya ambil record audio dari HP, mungkin kamera dan audio saya agak kurang pas sedikit, seperti itu, karena laptop saya ini audionya nggak tahu kenapa error. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.